Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya di sini akan memperkenalkan tentang sistem starting motor. Nah, ini sistem starting motor. Bentar. Nah, ini starting motor milik Wester. Dia CWE 370. UD Truck, milik UD Truck. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen di starting motor. Nah, di sini ada 3 terminal. Ini terminal C yang dari baterai. Di sini terminal B. Di sini di dalam sini itu ada namanya pull-in coil dan hold-in coil. Nah, di sini juga ada plunger dan drag link. Sini ada drag linknya. Nah, di sini ada pull-in coil dan hold-in coil. Di sini adalah pinion gearnya. Nah, yang ini adalah safety relay yang memutuskan ketika engine sudah running. Nah, kita akan memperdalamnya. Untuk cara kerjanya starting motor ini tersendiri, itu ketika dia mendapatkan arus, ketika starting switch sudah diputar ke start, maka dia akan mendapatkan arus 24 volt. Nah, sehingga pull-in coil itu akan menjadi medan magnet, sehingga dia akan mendorong plunger ke kanan ya, kalau ke kanan lah, ke sini. Nah, drag link yang di sini dia akan mendorong pinion gear, dan pinion gear ini dia akan menyentuh gigi-gigi flywheel. Nah, ini dia akan menyentuh gigi-gigi flywheel. Nah, setelah itu pull-in coil itu sebagai perantara sementara. Nah, setelah pull-in coil dia akan mengarah ke hold-in coil. Nah, hold-in coil ini dia akan menghubungkan antara terminal B dan terminal M. Nah, di sini terminal M-nya itu tidak kelihatan ya secara di sini. Nah, dia akan menghubungkan terminal B dan terminal M. Nah, sehingga dia akan meneruskan arus menuju ke sini, ke ke brush. Dia akan menyalurkan arus ke brush, sehingga brush itu akan menjadi magnet saling tolak menolak, sehingga armatur dia akan berputar. Nah, disitulah starting motor itu menghidupkan engine. Nah, itu untuk fungsinya starting motor itu untuk penghidupan awal hidup start engine. Nah, untuk fungsinya starting motor. Nah, ketika starting switch kita masih di posisi start, ini masih di start ya. Di situ engine sudah running. Nah, dari alternator itu ada namanya terminal R. Nah, terminal R itu dia akan mengarah ke sini, safety relay. Nah, setelah dia mengarah ke safety relay, dia akan menerobos yang namanya dioda zener. Menerobos dioda zener. Ketika dioda zener sudah diterobos oleh arus 24 itu, kan batasnya dioda zener itu 6 volt kalau nggak salah. Nah, kalau dia sudah 24 volt, otomatis dioda zener itu akan diterobos oleh arus itu. Diterobos sehingga dia akan mengirim sinyal ke sini. Mana ini nah, mengirim sinyal ke sini, sehingga dia itu mengirim sinyal ke sini, sehingga dia itu akan memutus antara terminal B dan terminal M, sehingga otomatis kan sudah tidak ada kemagnetan dalam terminal B dan terminal M. Nah, di situ plunger akan merilis, dia akan kembali ke posisi awalnya, dan pinion ini akan
tertarik lagi ke posisi awal. Dan ini dia akan distabilkan oleh yang namanya overrunning clutch. Overrunning clutch dalam sini, sehingga dalam putaran engine itu tidak ada namanya starting yang mengikuti gigi flywheel. Sehingga kalau dia mengikuti gigi flywheel, otomatis starter ini dia akan rusak. Jadi tidak boleh dia mengikuti putaran engine ya, dia harus ada pemutusnya. Nah, itu fungsinya safety relay. Nah, itu ketika ini sudah running, alternator sudah terputar ya kan, dia akan mengirim arus ke safety relay. Safety relay akan mengirim ke sini solenoid, memutus terminal M dan B, sehingga tidak ada kemagnetan lagi. Nah, itu untuk sementara fungsinya di dalam starting motor. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.